Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Agusta Serenanda dengan NIM 2409116010 dari kelas A angkatan 24. Nah, di sini saya akan membuat video tugas untuk mata kuliah keamanan jaringan tentang tools Wi-Fi pada Kali Linux. Nah, jadi di sini kita akan masuk langsung ke penjelasannya. Jadi, Wi-Fi adalah tools yang digunakan untuk melakukan audit keamanan jaringan wireless. Nah, di tools ini juga menggunakan banyak tools yang ada pada Kali Linux. Nah, yang dimana untuk membantu pengujian keamanan Wi-Fi, terutama pada jaringan yang menggunakan enkripsi seperti WPA, WPA2, WFP, dan WPS. Nah, secara sederhananya, Wi-Fi dapat disebut sebagai tools otomatisasi, yang dimana Wi-Fi tidak bekerja secara sendirian, tapi menjalankan beberapa tools lain secara otomatis, seperti AirCrack NG, AeroDam NG, AirPlay NG, River, Bully, Hashcat, dan tools pendukung lainnya. Nah, di pengujian kali ini, kita menggunakan beberapa tools-tools yang digunakan pada Wi-Fi tadi. Tapi jika pengujian dilakukan secara manual, user yang ingin melakukan attacking kepada Wi-Fi itu harus mengetik banyak banyak komen pada terminal. Tapi dengan Wi-Fi, proses tersebut jadi lebih praktis karena Wi-Fi dapat melakukan scanning jaringan, memilih target, menangkap data autentikasi, dan melakukan pengujian password menggunakan WordToys secara otomatis. Jadi, di Wi-Fi ini tadi sudah disebut bahwa memiliki beberapa tools yang digunakan secara berbarengan. Nah, di sini kita akan menjelaskan kepada tools-toolsnya ada apa aja. Yang pertama adalah AirCrack NG. Nah, jadi pada tools yang pertama ini, terus tools ini digunakan untuk menguji password yang digunakan untuk uh, untuk menguji password dari hasil capture jaringan WiFi. Nah, pada pengujian penyerangan WiFi terlihat bahwa WiFi ini menggunakan AirCrack untuk melakukan proses cracking terhadap handshake. Nah, terus yang kedua ada Aerodam NG yang RDMG yang digugakan untuk melakukan scanning jaringan wireless dan menangkap paket-paket yang ada di sekitar jaringan. Nah, terus yang ketiga ada AirPlay NG yang berguna untuk dalam proses pengujian paket wireless, misalnya untuk proses capture handshake. Nah, terus yang keempat ada River yang digunakan untuk menguji keamanan fitur WPS. Nah, jika WPS aktif dan memiliki kelemahan, maka fitur ini dapat menjadi celah untuk keamanannya. Terus yang kelima, ada Hashcat, yaitu tools yang digunakan untuk cracking password yang menggunakan hash dengan performa yang lebih tinggi, terutama jika menggunakan GPU. Nah, jadi Wi-Fi ini dapat dikatakan sebagai tools yang menggunakan dan menggabungkan beberapa tools wireless auditing agar proses pengujian menjadi lebih mudah. Nah, setelah kita sudah menjelaskan tools-tools yang digunakan dari Wi-Fi ini, kita bisa langsung melihat ke gimana cara kerja Wi-Fi ini sendiri. Nah, kita bisa melihat untuk menggunakan Wi-Fi, kita harus membuka terminal pada kali Linux itu sendiri. Nah, di terminal ini sendiri kita bisa melihat bahwa sebelum menggunakan tools Wi-Fi ini, kita harus masuk ke dalam mode root terlebih dahulu. Jadi kita bisa melihat awalnya menggunakan sudo su terlebih dahulu, lalu kita masukkan command Wi-Fi dan bisa dilihat bahwa Wi-Fi berjalan sesuai dengan commandnya. Nah, terus di sini kita bisa melihat bahwa ada konflik proses di network manager dan WPA suplikannya. Nah, berarti saat melakukan proses Wi-Fi scanning ini terjadi sedikit konflik pada jaringan dari wirelessnya karena dari kali Linuxnya ini mencoba menangkap jaringan yang ada pada device-nya. Nah, terus setelah kita bisa melihat juga bahwa Wi-Fi mencoba untuk scanning
jaringan-jaringan yang ada di sekitar device-nya. Kita bisa melihat di sini ada number dari wifi-nya, terus ini nama-nama dari wifi-nya, channelnya, terus ini apa namanya, ya itunya, keamanannya, keamanan codingnya, terus ini powernya seberapa besar. Semakin besar berarti semakin dekat juga dengan wifi-nya. Terus ini WPS-nya apakah aktif, no atau yes, dan juga ini client. Terus di sini setelah di pengujian wifi ini, setelah berhasil mengecek apa aja wifi yang sudah bisa dilihat, nah kita memilih akan menggunakan eh, apa namanya, akan memilih wifi mana yang ingin diserang. Nah di sini kita memilih wifi nomor 2 bernama res. Nah setelah dipilih, wifi akan mencoba melakukan attack kepada wifi tersebut dengan awalnya mencoba mengcapture dulu hash dari passwordnya, terus mencoba nge-crack menggunakan hashcat tadi. Terus hashcat ini mencoba mengambil data-data password dari file txt wordlist probable.txt. Nah di file txt ini memiliki beribuan dan juga jutaan password-password yang sudah pernah bocor. Nah dari hashcat ini tadi mencoba untuk mencocokkan dengan password, mencocokkan password wifi yang ingin diserang dengan password-password yang ada di file txt ini. Nah setelah dicoba untuk melakukan uh, hashcat ya, hashcat password di sini, oh di sini baru mencoba serangnya, oh di sini baru melakukan handshake valid dulu. Di sini menggunakan tools T-Shark dan juga AirCrack NG tadi. Nah di sini pada tahap selanjutnya kita bisa melihat bahwa AirCrack NG mencoba merunning file wordlist tadi, txt tadi. Nah setelah dicoba dengan setelah dicoba hingga selesai, ternyata hasilnya bahwa gagal pengujian percobaan untuk penyerangan wifi ini gagal karena tidak ada password yang cocok dengan password yang ada di dalam file txt ini. Makanya percobaan untuk penyerangan kepada wifi tersebut gagal. Mungkin seperti itu alur gimana cara kerja wifi ini sendiri. Bisa kita coba simpulkan bahwa wifi mencoba untuk melakukan scanning terlebih dahulu jaringan apa aja yang tersedia, terus mencoba memilih target kemana dan mencoba untuk menyerang dan mencocokkan password yang sesuai dengan wifi yang ingin kita tuju, dan apabila cocok maka wifi berhasil kita sambungkan. Dan ketika udah berhasil nanti kita bisa melihat hasil passwordnya seperti apa. Misal kayak race ini ternyata kok cocok passwordnya, ternyata 1 2 3 sampai 8. Nah nanti kelihatan tuh namanya di sini race, terus passwordnya 1 sampai 8. Oke, mungkin oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang wifi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.